biarlah hidup kita sepanjang hari ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah cover. Pada bulan hari ini kami juga mengucapkan selamat datang sebelumnya kepada hamba-hamba Tuhan sesuka bumi yang sudah hadir di gereja kami, Gereja Masri Akhir Hari ke-7. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang pada ibadah kita saat ini. Biarlah perbaktian kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion nomor 435, Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 271, Jadilah Tuhan kehendakmu. Kita akan menyambut khotbah dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 271. Jadilah
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kami dapat menyelenggarakan konven BKGS pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, kami hendak membaca Alkitab, maka bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita di versi kan pakai ini laser pointer. Iya, mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius. Injil menurut kesaksian penginjil Matius, pasal 25 ayat 1 sampai 13. Maaf, saya masih membaca teks Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang lama ya. Pasti beberapa teman, enggak apa-apa ya. Sudah 100% terjemahan baru semua? Berarti baru 10% kali ya. Baru berapa orang yang baru? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 15%. Ya. Jadi yang diikuti yang 85% dulu ya. Ya, judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum saya menyampaikan khotbah berdasarkan firman Tuhan ini, untuk pengetahuan kita, bacaan Alkitab yang saya ajak untuk kita baca bersama-sama, ini saya ambil dari bacaan internasional
namanya lectionary. Lectionary ini sudah banyak dipakai gereja-gereja di seluruh dunia. Gereja Katolik memakainya, GKI memakainya, GKSI memakainya ya. Bacaannya ini kemarin enggak? Ini bacaannya kan? Tidak. Tapi kok saya lihat di internet ya, Gereja Toraja memakai. Jadi bacaan lectionary ini sengaja ditampilkan untuk mewujudkan gereja yang esa. Dan bacaan ini bacaan per 3 tahun. Harapannya jemaat yang mengikuti bacaan ini selama 3 tahun sudah selesai membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi 3 tahun. Karena itulah per 3 tahun diulang. Ya, tahun A itu seluruh bacaan Injil Matius, tahun B seluruh bacaan Injil Markus, tahun C seluruh bacaannya Injil Lukas. Lalu Injil Yohanes di mana? Kapan dibaca? Injil Yohanes diselipkan. Jadi waktu membaca Injil Matius selama 1 tahun, Injil Yohanes diselipkan. Waktu membaca Injil Markus selama 1 tahun, Injil Yohanes diselipkan. Waktu membaca Injil Lukas selama 1 tahun, Injil Yohanes diselipkan. Jadi harapannya jemaat yang membaca dalam 3 tahun sudah selesai membaca Alkitab. Nah, itu sekedar pengetahuan kita. Jadi bacaan ini juga ada di gereja Katolik, sehingga kalau kita ke gereja Katolik, gereja di luar negeri juga sama bacaan Injilnya. Oke, tema kita saya beri judul siapkanlah minyakmu. Saudara-saudara, ada kisah penjaga mercusuar. Kita tahu bahwa mercusuar pertama kali dibangun di pulau kecil Faros di Mesir zaman kuno. Nah, ada cerita bahwa setelah penjaga mercusuar yang berusia lanjut meninggal, maka ditunjuklah seorang pemuda menggantikannya. Ia diajarkan bagaimana menjalankan tugas-tugas sebagai penjaga mercusuar. Pada saat cuaca cerah, pelabuhan tampak aman. Jadi dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Tetapi pada waktu angin badai, dia harus menyalakan lampu dan harus menjaganya tetap menyala dengan persediaan minyak yang cukup. Jadi ada persediaan minyak selain di dalam alat itu, juga ada di dalam drum-drum. Nah, nyala lampu itu menjadi penunjuk jalan bagi kapal-kapal yang mendekat. Untuk beberapa waktu cuaca cukup cerah, sehingga dia tidak perlu mengerjakan apa-apa. Nah, karena dia tidak mengerjakan apa-apa, maka ia mulai berteman dengan nelayan-nelayan di sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar. Para nelayan sering mampir ke mercusuar itu, lalu meminjam minyak yang ada di dalam drum-drum itu. Karena para nelayan ini beralasan, daripada kami pergi ke pelabuhan jauh membeli minyak, lebih baik yang ada di sini. Bolehkah kami pinjam? Oh, silahkan, silahkan. Lama-kelamaan minyak dalam drum itu habis. Nah, pada suatu sore, penjaga mercusuar itu melihat kok nggak ada yang nelayan-nelayan yang biasa menangkap ikan di sekitar situ. Dan dia hanya melihat seorang nelayan yang berlayar mendekatinya dan memberitahu bahwa badai akan datang. Nah, maka penjaga mercusuar ini berpikir, wah, lebih baik saya menyalakan lampu. Pada waktu dia mau menyalakan lampu, dia melihat lampu itu sedikit kotor, ya, kaca-kacanya, lalu dia bersihkan dan dia mau menyalakan.
Tapi betapa kagetnya ia, ternyata persediaan minyak dalam drum itu kosong. Karena sudah diambil oleh para nelayan. Maka lampu mercusuar tidak dapat dinyalakan. Badai pun datang. Kapal-kapal karena tidak dapat melihat lampu mercusuar dihempas badai. Banyak kapal yang hancur berkeping-keping. Itulah kisah tentang orang yang tidak mempersiapkan minyaknya dengan baik pada saat yang dibutuhkan. Dan akibatnya sungguh tak terbayangkan. Nah, saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini yang sudah kita baca tadi dalam Injil Matius, ini berhubungan dengan penghakiman yang akan datang. Karena itu menekankan perlunya kita senantiasa siap sedia dengan minyak kita. Kita tidak akan pernah tahu, ya. Boleh diklik. Kita tidak akan pernah tahu, ya. Kita tidak akan pernah tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Banyak catatan Injil dan juga surat 1 Tesalonika mengatakan kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu. Bahkan seperti pencuri. Adakah pencuri yang kalau mau mencuri dia menelpon dulu, dia memberitahu? Tidak kan? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya sengaja tidak memakai istilah kedatangan Yesus yang kedua, ya. Karena bahasa aslinya parousia, itu artinya kedatangan kembali. Kalau kedatangan yang kedua berarti nanti ada kedatangan yang ketiga. Berarti nanti ada kedatangan yang keempat, kelima. Implikasinya ialah orang mengatakan, ya nanti aja deh saya bertobat kalau kedatangan Yesus yang ketiga. Lalu nanti ada yang bilang, oh saya nanti aja bertobat kalau kedatangan Yesus yang keempat. Makanya saya lebih suka kedatangan Yesus kembali. Karena kalau dia datang kembali, stop semua penghakiman. Gak ada lagi kedatangan ketiga, keempat, kelima, 10 dan seterusnya. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Yang perlu kita siapkan adalah minyak yang cukup bagi pelita kita. 5 gadis pengiring pengantin disebut bijaksana karena ia memiliki cukup persediaan minyak untuk menyalakan pelitanya sambil menantikan datangnya mempelai. Sementara 5 gadis lain yang disebut bodoh karena tidak cukup memiliki persediaan minyak. Itulah mengapa mereka disebut gadis yang tidak bijaksana, karena mereka tidak siap sedia. Nah, tema siapkanlah minyakmu. Tema ini hendak mengajarkan kepada kita dari bacaan Injil Matius tadi. Yang pertama, menyadarkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh, yang tidak dapat diterapkan pada saat-saat terakhir. Tadi 5 gadis bodoh mengatakan, bagi dong minyakmu. Dia pikir saat-saat terakhir itu bisa dia dapat. Nanti aja deh. Kamu udah siapkan minyak? Iya. Saya nanti aja lah. Nanti kalau sudah ada pengumuman, pengantin datang, pengantin mempelai datang, nanti aja. Ya, nanti aja. Padahal firman ini menyadarkan kita ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh, yang tidak dapat diterapkan pada saat-saat terakhir. Misal, tidak ada lagi gunanya kita menerapkan pola hidup sehat jika kita sudah diambang kematian karena komplikasi penyakit, komplikasi gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, jantung, liver, semuanya tidak sehat. Lalu kita masuk rumah sakit, di ICU, dokter mengatakan, waduh, ini saat-saat terakhir. Tidak ada gunanya di saat terakhir kita berdoa, Tuhan, saya mau menerapkan pola hidup sehat.
Saya mau banyak makan sayur, banyak makan buah yang berserat. Saya mau kena sinar matahari pagi. Tuhan, nggak ada gunanya. Sudah saat akhir mau menerapkan pola hidup sehat. Mestinya sebelum kamu masuk rumah sakit, sebelum kamu dideteksi gulamu tinggi, tekanan darahmu tinggi, jantungmu bermasalah, terapkan pola hidup sehat. Jangan ntar aja deh, kalau sudah di ICU baru saya mau menerapkan pola hidup sehat. Syukur-syukur sembuh. Kalau tidak, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita terapkan, yang tidak dapat kita peroleh di saat akhir. Tidak ada gunanya lagi. Ya, ini kita harus ingatkan ke anak-anak kita. Ya, masuk ke ruang kelas, di depan itu sudah ada soal ujian. Lalu kita sadar, ujian loh hari ini. Bu guru maaf, kasih saya waktu 1 jam, saya mau belajar. Gak bisa. Kamu udah masuk sini, kamu sudah tahu hari ini ujian. Ya, ini saatnya ujian. Gak ada gunanya lagi kamu mau belajar. Inilah hari di mana kamu akan dilihat seberapa kamu siap, seberapa kamu menerapkan ilmu yang sudah diberikan kepadamu. Tidak ada gunanya lagi menerapkan cara masak yang baik jika masakan sudah gosong. Ya, semua chef terkenal juga pasti mengalami kegagalan. Tapi mereka perlu mempersiapkan diri agar tidak mengalami kegagalan berikutnya. Itulah yang membuat mereka menjadi chef yang top, yang terkenal, karena mereka sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Tidak ada lagi gunanya berusaha hidup jujur bagi sang koruptor yang 1 menit lagi akan dihukum gantung. Katanya di Cina itu koruptor dihukum mati ya. Kalau di Indonesia, waduh, koruptor enak, masuk penjara, penjaranya ruang AC kamarnya, ada televisi, ada wifi, hari Sabtu bisa pulang, tinggal nyetor berapa juta ke sipir penjara, nanti Senin balik atau Minggu malam balik. Di Indonesia enak koruptor, tapi di Cina koruptor itu dihukum mati. Nah, tidak ada gunanya koruptor nih, tali gantungan sudah di leher, 1 menit lagi baru mengatakan, Tuhan saya mau hidup jujur. Nggak ada guna. Mestinya kamu itu sebelum ketangkap koruptor, hiduplah jujur. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita dapat, yang tidak bisa kita terapkan di saat-saat akhir. Sudah tidak ada gunanya lagi mendoakan orang yang sudah mati. Tuhan, ampuni dosanya, bawa dia masuk ke dalam sorga. Gak ada gunanya mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mau kita doakan waktu dia hidup. Enak bener ya, orang ini waktu hidup penjudi, pezina, pemabok, pencuri. Lalu dia panggil anak-anak, nak, nanti kalau papa mati, doakan ya. Doa anak yang soleh bisa membawa papa masuk surga. Ya, dia panggil istrinya, kamu kan istri yang soleh, doakan suamimu ya, supaya kalau nanti mati saya mendapat tempat yang layak di sisinya. Oh, nggak ada gunanya. Bagi kita iman Kristen nggak ada gunanya. Karena itu sudah saat penghakiman. Nah, itulah beberapa contoh saudara yang meyakinkan kita sekali lagi. Ada hal-hal tertentu yang memang di saat akhir kita nggak bisa dapatkan, kita nggak bisa terapkan. Ya, begitu juga nanti ya, satu contoh lagi. Kalau mengikuti surat 1 Tesalonika 4 kan, pada waktu sangkakala malaikat bunyi ya, pada saat itulah Tuhan Yesus turun dari sorga.
Saya katakan kepada jemaat, nggak ada gunanya. Wah, Tuhan Yesus datang. Tuhan, saya mau rajin baca Alkitab Tuhan. Saya mau rajin baca Alkitab. Saya mau rajin berdoa Tuhan. Saya mau rajin memuji Engkau. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Nggak ada gunanya. Mestinya sebelum sangkakala dibunyikan, kamu lakukan itu. Kalau sudah sangkakala bunyi, tidak bisa. Sudah tertutup. Ya. Jadi sudah tidak ada gunanya kita baru mau mempersiapkan diri menyambut kedatangannya jika Kristus sudah datang kembali. Jadi yang perlu kita siapkan ialah sekarang ini minyak kita harus siapkan. Yang kedua, siapkanlah minyakmu, mengingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjam. 5 gadis bodoh tadi mengatakan, pinjam dulu ya, minyakmu pinjam. Atau yang bijaksana, wah nggak bisa, nanti nggak cukup buat kami, nggak cukup juga buat kamu. So, pergi ke warung sana, ya. Gadis-gadis yang bodoh tidak dapat meminjam minyak. Seseorang tidak dapat meminjam hubungan dengan Allah berdasarkan hubungan saudaranya atau sahabatnya dengan Allah. Jadi dia tahu nih sahabatnya dekat dengan Allah, takut akan Tuhan. Lalu dia ngomong, boleh nggak saya pakai referensi namamu? Ya. Jadi kalau saya kenalan sama orang, saya pakai referensi namamu supaya saya juga dikenal baik. Padahal dia orangnya jahat. Waktu kenalan, saya ini sahabatnya si ini loh. Oh, bapak itu yang baik ya. Oh ya, supaya kita juga dianggap baik. Gak bisa. Kita gak bisa pinjam kebaikan orang lain. Kita juga gak bisa pinjam iman orang lain. Pinjamnya imanmu ya, supaya kalau penghakiman terakhir kamu bilang sama Tuhan Yesusmu, ya, bahwa itu tuh Tuhan sahabat saya itu. Walaupun dia gak percaya, tapi dia sahabat saya. Gak bisa. Iman tidak bisa dipinjam. Kebaikan orang lain tidak bisa dipinjam. Kesaksian hidup orang lain juga tidak bisa dipinjam. Kadang kita untuk meyakinkan orang lain, kita cerita mengenai kesaksian orang lain yang begitu hebat, ya. Tapi kita sendiri tidak mengalami kesaksian yang kita ceritakan itu. Kita hanya cerita supaya orang lain berkesan, oh kita juga seperti itu. Tidak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa dipinjam. Harus kita alami sendiri. Harus kita siapkan sendiri. Itulah yang dialami oleh tokoh Ayub. Ya, kita tahu ya, Ayub pergumulan imannya sungguh berat. Sampai-sampai ketika ketiga temannya datang menghakimi Ayub, wah ini pasti kamu berdosa besar. Udah deh, ngaku dosa deh. Ya, nggak usah sok suci lah, ngaku dosa. Wah, Ayub bergumul apa ya? Sampai-sampai dia berkata keras pada Tuhan. Nah, akhirnya dalam pergumulannya dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub ketika mendengar dari ketiga temannya yang menghakimi, oh Allah itu begini. Akhirnya dalam pergumulannya dia mengalami sendiri hubungan dengan Allah yang begitu dekat. Dia mengatakan, Tuhan, aku menyesal. Sekarang aku cabut deh. Aku pernah ngomong kasarnya, aku cabut. Ya, aku menyatakan penyesalan. Jadi Ayub mengalami sendiri, tidak perlu lagi dengar dari orang lain. Nah, itulah juga yang dialami oleh orang-orang Samaria. Ingat kan Yohanes 4, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub.
Ya, terjadilah percakapan. Lalu perempuan Samaria ini pulang ke kampungnya. Dia cerita, saudara-saudara, saya sudah bertemu Mesias loh. Ayo kita ke sana. Masa? Iya saya sudah bertemu Mesias. Lalu orang banyak datang. Benar gak sih ada Mesias? Wah, waktu mereka berjumpa sendiri dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, akhirnya orang Samaria itu mengatakan, wah, tadinya kami mendengar bahwa engkau itu Mesias dari perempuan itu. Sekarang kami sendiri, sekarang kami sendiri. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan pada perempuan Samaria itu. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang-orang Samaria ini perlu mengalami sendiri, tidak perlu meminjam iman perempuan Samaria tadi. Saya perlu memiliki sendiri iman. Saya perlu memiliki sendiri hidup yang benar. Saya perlu memiliki sendiri kesaksian yang benar. Saya tidak perlu meminjam kebaikan orang lain, iman orang lain, kesaksian hidup orang lain. Hidup saya sendiri harus menjadi kesaksian yang benar bagi orang lain. Maka yang terakhir, siapkanlah minyakmu adalah maksudnya menegaskan kepada kita pentingnya hidup yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Kita ingat ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit, Injil Matius pasal 7, ketika Yesus berbicara mengenai orang yang bodoh sama orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, di situ Yesus berkata, orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumah tapi di atas pasir. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan pengajaranku dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika belum ada banjir, ketika belum ada badai, penampakan kedua rumah ini sama-sama bagus, sama-sama megah. Tapi begitu ada angin badai, ada banjir, ketahuan. Yang dibangun di atas pasir rubuh. Sementara yang dibangun di atas batu, dia kuat. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sederhana. Bagaimana menyiapkan minyak menyambut kedatangan Kristus kembali. Yaitu kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan itu pasti ya. Kita tidak pernah tahu kapan. Siapkanlah minyak kita. Hiduplah dalam ketaatan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman, sebab hanya dengan cara demikianlah kami menyiapkan minyak kami menyambut kedatangan Kristus kembali. Dalam Roh Kudus kami memohon. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Saya tadi menemukan dua ayat. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Dan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kita aminkan firman Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita boleh menjadi terang, terlebih di kota Sukabumi ini. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 464, Jaminan Berkat Tuhan Janji. Kami mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan kami dalam ibadah konven PKGS ini. Karena itu kami mohon
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu